Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel Nenden Sri Fuji, ada Unique Explorer. Nah, di video kali ini saya sedang berada di Kota Banjar Patroman ya teman-teman. Tepatnya itu ada di Provinsi Jawa Barat. Nah, dan pada kesempatan kali ini juga saya akan menemui salah satu narasumber yang konon katanya sering menikahi wanita teman-teman. Sama persis seperti kakek perkasa alias Bapak Kaan yang pernah saya upload di video-video sebelumnya. Nah, dan uniknya si bapak ini ternyata dia juga memiliki banyak ramuan-ramuan khas atau jamu kuat herbal ya untuk laki-laki seperti itu. Dan dia juga katanya punya ilmu tersebut dari berbagai sumber dan berbagai pengalaman gitu. Nah, seperti apa kisahnya? Tonton terus video ini sampai akhir, dan buat teman-teman yang nonton video ini sampai akhir semoga selalu diberikan kesehatan, diberkahi umurnya, dan juga sukses dunia wal akhirat. Amin. Nah, teman-teman, di sepanjang perjalanan saya menuju rumahnya Bapak atau salah satu narasumber yang akan saya wawancarai itu ada banyak sekali pesawahan ya, mungkin ada sekitaran 2 hektar atau bahkan lebih di sebelah sana. Tapi di sini banyak juga petani-petani yang lagi macul teman-teman. Kalau kata orang Sunda ini namanya macul. Nah, di sini selain ada pesawahan, di sana juga ada gunung ya teman-teman, dan itu katanya Gunung Pamancar. Dan di sekeliling juga ada rumah-rumah warga teman-teman. Jadi ini benar-benar pesawahan desa banget. Nah, teman-teman, di sana ada ular. Ya, dan itu katanya rumah dari Mbah Sugengnya teman-teman. Oke, mungkin kita bisa lanjut aja perjalanannya menuju rumah Mbah Sugeng. Dan di sana juga ada salah satu warga ya, nggak tahu itu mau ngapain. Kayaknya mau menyusuri pesawahan teman-teman. Assalamualaikum Bu. Bu mau kemana Bu? Cari kangkung. Oh, cari kangkung. Buat dioseng. Oh, di sini banyak kangkung ya Bu ya? Banyak. Wih. Daun Tapi kelor juga ada. oh, ini daun kelor namanya Bu. Buat disayur. Bu, ini Bu katanya rumahnya Mbah Sugeng, bener yang ini Bu? Oh iya, betul. Oh betul. Oke, kita lanjut ya Bu ya. Nah, teman-teman, berarti betul rumahnya Mbah Sugeng itu yang tadi yang kayak gubuk gitu ya teman-teman ya. Nggak tahu itu rumah aslinya atau memang saungnya doang teman-teman. Dan ternyata di sini juga ada kambing ya, ada kandang kambing. Ini kayaknya kambingnya punya Mbah Sugeng juga teman-teman. Oke, kita lanjut. Allahu Akbar. Nah, teman-teman, di sini saya juga nggak sendirian tapi ditemani sama suami ya. Ini dari channel Mr. Nazar. Oke, jadi nanti kita tanya-tanya Mbah Sugengnya berdua ya. Ya nih, kebetulan di sini ada juga Abah Sugeng ya, Pak Sugeng. Tadi udah ketemu dan ngobrol-ngobrol dikit. Kita langsung aja yuk silaturahmi sama Pak Sugeng. Oke. Wih, mantap ya, ini view-nya tuh depan sawahnya luar biasa. Kalau dari kamera kelihatan bagus banget teman-teman. Nah, dan untuk Pak Sugengnya sendiri, tara, ini dia di depan kita Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sopo panjenengan? Sopo panjenengan? Iki. Ya. Ini Pak, kami dari Majalengka, jauh-jauh dari Majalengka ke sini pengen ngobrol-ngobrol sama Pak Sugeng. Katanya Pak Sugeng itu banyak pengalaman hidupnya, salah satunya ya pernah menikah, mungkin dalam berkeluarga, sama ini bikin jamu, betul ya Pak? Ya, banyak versinya bikin jamu. Ya. Oh gitu. Kalau menikah itu Pak, perkenalan diri dulu Pak. Pak. Iya, saya ini Pak Sugeng lah, sebut saja Pak Sugeng. Pak Sugeng. Iya. Gitu. Ini siapa?
Ini saya Nazar dari Mr. Nazar Channel. saya Nenden dari channel Nenden Sri Fujia. Ini istri saya Pak, cantik ya Pak? Ya cantik lah. Namanya juga cewek. Cantik karena wanita gitu ya. Iya, Pak Sugeng ini bahasanya Jawa ya, padahal di Banjar ini masuknya Jawa Barat atau gimana tuh? Banjar itu kan perbatasan. Bahasa Jawa iso, bahasa Sunda iso. Bisa. Gitu. Jasun, Jawa, Sunda. Gitu ya. Oh Ini iya. Bapak tinggal di sini apa di mana, Pak? Nah, ini saung sawah saja. Oh, saung Saung sawah sawah. Bapak. Heeh. Saung sawah, kebetulan ini sawah. Sawahnya punya Bapak semua ini. Ya. Wih, banyak Yang- banget yang ya. Kebanyakan kesananya ya milik orang Milik lain. orang lain. Heeh. Milik saya ya cuma kurang lebih lah 600 bata gitu ya. Oh, Wow, banyak banyak. sekali ya. 600 bata. Luas ya? Iya. Di sini Bapak bekerja sebagai apa Pak? Di sini saya ini jadi petani lah. Petani, beternak kambing di belakang. Heeh. Ini sawah digarap, tapi yang menggarapnya orang lain. Kalau saya sih ya cuma lihat-lihat doang. Saya begini, ini pegawai-pegawai saja lagi mencangkul, Oh, gitu. gitu. Lagi mencangkul. Oh. Saya represi lah sambil istilahnya ini ngabuberang lah. Oh, nggak bubarang. Ngabuberang karena kan sekarang bulan Ramadan gitu ya. Represinya saya di sini gitu ya. Oh, gitu. Sambil melihat itu keindahan gunung. Gunung Pamancar itu ya namanya ya, Pak? Itu gunung pemancar gitu. Iya, bagus banget, iya. Ini Bapak Ada sebelumnya apa, Pak? Deh. ini mau tanya-tanya seputar kehidupan Bapak Oh, karena iya. saya dengar dari info warga Bapak itu mohon maaf sebelumnya ya katanya sering menikah gitu Pak dan punya rahasia-rahasia khusus untuk permainan atau bertempur gitu Pak. Tempur di mana? Di timur-timur. Tempur di atas ranjang, Oh, Pak. gitu ya. Ya, itu saya ini 5 kali lah menikah itu ya. 5 kali menikah. 5 kali. 5 kali menikah. Dan istri yang sekarang ini saya bolak-balik sebetulnya ya, tahun 2000 menikah, kemudian cerai lagi. Saya sempat menikah sama orang lain, meninggal ya, meninggal. Kemudian menikah lagi tahun 2016. Oh, jadi Jadi balikan alasannya lagi. dulu dan sekarang itu bukan tidak cinta. Karena mungkin karena saya udah tua gitu ya, beda 22 tahun, dia keluaran SLA, saya udah duda punya anak 1. Itu pertama. Kedua itu karena saya itu ejakulasi dini. Jadi selalu kalah oleh wanita, oleh istri. Dan sejarahnya dengan kembali lagi ke istri ini tahun 2016 setelah saya mengulik karena pada waktu itu menghina saya itu ya, katanya seperti ayam. Oh. Nah, akhirnya ya cerai itu ya. Cerai kemudian Itu pas cerai, Pak. Apa namanya? Pas lagi pernikahan keberapa? itu yang ketiga. Ketiga. Yang ketiga. Nah, kemudian saya nguliknya ya tanya-tanya orang ya, siapa yang biasa laki-laki suka ke perempuan ditanyain bagaimana supaya tahan lama terutama ya. Ataupun ke wanita, akhirnya tanya sana, tanya sini, tanya dokter. Dokter memberi medis, memberi herbal juga. Jadi masalah herbal itu banyak macamnya, banyak versi. Ada yang dari salah satu dokter, ada yang dari namanya itu dari seseorang yang ya agak bisa gitu dalam pengobatan tradisional. Itulah akhirnya bisa disimpulkan tak satu pun obat herbal yang mampu, karena itu hidup itu kalau integral merupakan satu kesatuan. Maksudnya begini,
minum obat herbal itu belum tentu cocok kalau integral yang lain, hal-hal yang lain itu tidak terpenuhi. Syarat yang pertama kalau mau tempur itu harus sehat dulu sebetulnya ya. Sehat jasmani rohani ya Pak Iya, sehat jasmani rohani. Kalau kita punya penyakit mah, ya mahnya harus sembuh dulu. Punya penyakit jantung yang harus sembuh dulu. Ya. Penyakit darah tinggi harus sembuh dulu. Jadi jangan bertempur di atas ranjang kalau sakit. Jadi kesimpulannya kalau mau bertempur itu harus sehat jasmani rohani. Baru tambah herbal mungkin ya Pak ya. Sehat fisik, sehat pesak juga, alias dompet. Itu ya, baru ada gairah gitu ya. Tapi untuk kali ini ada apa lagi, coba langsung. Itu Pak, jamuannya tuh, jamu herbalnya gimana ya. Pak? Masalah herbal nanti di belakang ya. Sekarang cara yang mudah saja dulu ya, yaitu dengan cara gerakan. Tahun 90-an itu ada yang disebut senam SN, Satria Nusantara. Sebaiknya itu dari 1 sampai 10 kita harus paham, tapi saya intisarinya itu untuk masalah perang di ranjang itu di pengendali 2. Pengendali 2, maksudnya gimana tuh? Pengendali 2 itu begini ya. Nah, sebelum ke herbal ya. Biar tidak meracik obat dulu. Oh, senam, ini senam. Senam ya, namanya senam Satria Nusantara adanya di pengendalian 2. Ini sudah dipraktekkan. Ke istri disangkanya saya minum jamu kuat oleh istri, padahal tidak. Tetapi melalui gerakan pengendali 2. Karena katanya pada waktu saya aktif di Satria Nusantara, manusia itu mempunyai energi listrik. Nah, kalau yang lemah syahwat itu elektriknya lemah, jadi harus diurus, gitu ya, untuk membangkitkan listrik yang ada di badan kita itu melalui pengendalian 2. Gimana Pak gerakannya Pak? Nah, yaitu begini, kita hitung dulu napas per menit, kekuatannya kira-kira ini Najar per napasan itu kuat berapa detik? Dalam berapa menit? Nahan napasnya itu. 20 atau 30 lah. Nah, 30 detik. Ya. Nah, itu dibagi 3. 10 untuk narik, 10 untuk nahan, 10 untuk mengeluarkan pelan-pelan. Itu untuk membangkitkan tenaga listrik yang ada di tubuh kita, karena kita itu ya punya kekuatan listrik ya, hanya tidak diurus saja itu ya. Oh ya. Mungkin itu cara merawatnya seperti itu gitu ya. Ya. Itu ya. Sebaiknya rutin, tidak perlu lama-lama, yang penting rutin ya. 3 gerakan berkembang 7 kali, 10 kali. Terus saja, jangan memaksakan diri. Kemampuan kita misalnya 3 kali, memaksakan diri itu jangan. Oh, jadi maksudnya dari tarik 10 detik, tahan 10 detik, terus keluar 10 detik itu dilakukan 3 kali gitu ya, atau 5 kali. Terserah sesuai dengan kemampuan kita. Gitu. Ya, contohnya begini kan. Ini gerakan pengendali 2, fungsinya untuk membangkitkan tenaga listrik yang ada di badan manusia. Ya. Misalnya 30 detik. Pertama begini, narik sekitar 10 detik. Tarik pelan-pelan kira-kira 10 detik. Terus ke sini, gerakannya mudah, tapi nahan napas. Bawa ke sini. Kunci. Tahan sekitar 10 detik. Setelah 10 detik itu baru dikeluarkan, sedikit-sedikit harus 10 detik lagi.
secara rutin semampunya saja, Oh, kuat gitu. 3 kali. Oh. Nah itu fungsinya itu membangkitkan tenaga listrik. Oh. Dulu dilakukan itu sampai istri saya juga minum jamu ya. Enggak, padahal saya mengembangkan Gerakan, lebih dari gerakan. 2 yang fungsinya untuk membangkitkan Gairah. Atau apa? tenaga listrik Tenaga listrik. Itu teh. yang ada di tubuh kita. Itu tuh dilakukannya sebelum berhubungan gitu Pak, apa Atau gimana? rutin tiap hari. Rutin, Oh. rutin Tiap biar pagi, sehat. tiap pagi gitu. Ya pagi-pagi ya sebelum mandi Oh. atau sore sebelum mandi ya kuat 3 kali kuat 4 kali. Jangan Sesuai memaksa kemampuan. diri. Sesuai kemampuan, yang penting rutinitas itu pengalaman. Oke. Itu Bagi gerakannya saya- harus pakai kuda-kuda juga Pak itu semuanya? Atau hanya Seharusnya, tapi terletak intinya di napas. Oh, intinya Nah, napas. di napas lah, mau kuda-kudanya mau begini tapi Bebas. enaknya yang benarnya yang begini. Iya. Ya. Tarik, mengeluarkannya melalui hidung. Contoh. Tapi ada 2 versi. Ada yang melalui mulut juga ada, nggak apa-apa. Saya itu mengambilnya melalui hidung, karena kalau melalui mulut takut ada lalat masuk mulut gitu ya. Nah itu cara yang termudah dan tidak berisiko. Nah, berarti itu untuk gerakannya ya Pak. Untuk gerakan. Kalau untuk jamunya bisa di Nah sekarang mungkin, tapi next video ya Pak ya. ente yang sering dilupakan itu cara perawatan rudal. Oh. Rudalnya itu harus dirawat. Ya, Hmm. misalnya itu saya banyak baca video-video itu jarang yang membahas masalah rudal harus dirawat. Iya. Padahal ada perawatannya. Ya, perawatannya apa? Nah, ini ya versi pertama, karena banyak versi juga. Ini jeruk. Yang Jeruk paling apa tuh, bagus Pak? Jeruk nipis. Jeruk itu ya, nipis. untuk merawat rudal. Iya. Ini jarak. Jarak. Bahasa Jarak itu apa? Indonesianya entah apa, hanya oleh contoh saja. Ini Mana, yang Pak? Lihat, Pak. dinamakan jarak itu ini. Nah, ini pohon jarak dengan buahnya. Oh iya Nah, iya. ininya. Oh ini seperti ini ya, tanaman yang suka dibikin pagar gitu ya, pagar hidup ya? Oh. Ada buahnya tuh. Ya. Habis saja misalnya 3-nya. Nah, ini untuk merawat Mister rudal. P. Rudal aja lah. Ini pengalaman saya, cocok bagi saya, entah bagi orang lain. Ini maksudnya ya sharing experience. Mm-mm. Jadi bagi-bagi pengalaman. Bagi saya cocok, entah bagi yang lain. Iya. Nah gimana teman-teman nih, Pak? yang pohon jarak itu ya biasanya ada buat pembatas tanah gitu ya, jadi pembatas pagar hidup. Nah kalau di Sunda itu namanya jarak, tapi kalau di luar Sunda itu entah apa namanya, mungkin teman-teman bisa kasih komentar di bawah. Iya. Tanaman itu di daerah teman-teman apa. Oke, Nah, ini Gimana, saya Pak? mau membuat racikannya, bagaimana caranya ini supaya bisa digunakan untuk merawat Oh itu jadi di rudalnya ini di kiritan Oh, ya. itu jeruk apa, Pak? Ini Jeruk yang nipis. bagus jeruk nipis, karena tapi jeruk nipis itu jarang lah, jeruk ini saja apa adanya ya. Oh, jeruk purut juga boleh, Pak? Boleh lah. Oh, jadi yang pertama itu ambil daun Marai. jarak, dicuci dulu ya, Pak. Terus dipotong-potong seperti itu ya, Nah, diiris-iris. galai-galai. Jeruknya Nah, diiris-iris. itu. Nah, sampai lembut. Kemudian misalnya ini rudal. Hmm. Oh, itu Sampai diurut-urut gitu. Sampai diurut-urut. Berarti itu sama kulitnya apa ya, jeruknya ya? Sama kulitnya juga nggak apa-apa, tapi yang itunya kan airnya sebetulnya ya. Hmm. Kalau mau dipecek dulu nggak apa-apa. Hmm. Itu ya. Itu setiap Diurut-urut. pagi atau berapa kali sehari, Pak? Tiap hari sih jangan gitu ya. Oh, bisa. Ini tidak ada unsur mitos ya, jadi mungkin seminggu sekali boleh. Ya kira-kira udah kotor aja dulu. Oh, dibersih. Itu nggak perih, Pak, ke rudalnya, Pak? Ada efek sampingnya gak tuh? Nggak ada, justru ini katanya, kata guru saya, Biar apa, Pak? ini itu untuk memperkuat saraf-saraf yang ada di rudal ini ya.
tadi gosok-gosok di ya seperti ini itu ya. Ya sewajarnya saja. Karena ini sebetulnya ilmiah itu ada unsur yang memperkuat saraf yang ada di penis. Oh gitu ya. Itu pengalaman saya dan saya berhasil. Nah, bagi yang lain saya tidak tahu gitu. Nah itu kegunaannya Pak. Kalau tadi kan bilangnya buat tempur di ranjang. Nah itu buat keras, tahan lama, naikkan gairah atau bagaimana Pak? Buat keras itu ya. Oh buat keras. Makanya terintegrasi ya. Bisa melalui senam itu. Ini lebih memperkuat. Bisa melalui ramuan-ramuan ya. Bisa juga hanya penelitian saya tidak ada yang membicarakan ruda. Ini versi pertama. Oh versi pertama. Ada versi yang lain lah. Lain waktu saja dulu cukup sampai tadi itu ya melalui senam. Kesimpulannya harus kuat, sehat jasmani, sehat rohani. Kan intinya begitu sebetulnya kalau mau berperang harus sehat. Sehat jasmani, sehat rohani. Jadi jangan mikirin utang, jangan mikirin apa-apa gitu ya. Orang batis bagaimana misalnya banyak pikiran ke sana ke sini kemari. Itu ya. Ini Bapak bergurunya dari mana Pak? Dari Maerot ini bukan dari Pak? Abah Anom almarhum sekarang di Banjar dulu kan. Kirain teh dari ada Maerot Pak. disebut Abah Anom namanya Abah itu. Anom. Sekarang sudah almarhum. Kemudian saya coba, nah ini versi ini dari dia Abah gitu ya. Anom, Dan saya dipraktekkan oleh saya itu alhamdulillah berhasil. Manjur ya. Pak ini memang wangi Pak. Saya aja dari jauh wangi. Berarti kalau ke si rudal juga mungkin jadi wangi apa ya? Ya iya. Oh gitu Iya, ya. wanginya ya wangi jeruk gitu. Berarti bisa nambah gairah si ceweknya atau istrinya ya Pak? Gairah mah itu makanya harus sehat jasmani, rohani. Mau gairah bagaimana kalau tiap hari memikirkan membeli beras sebetulnya. Makanya tadi disimpulkan harus sehat jasmani, rohani, sehat fisik, sehat pesak, dompet. Oke. Oh, itu iya. logis kan? Iya. Oh, jadi di sini kita dapat dua cara ya buat tempur di atas ranjang. Yang pertama itu gerakan pengendali dua dari SN katanya Satria Nusantara, sama yang kedua itu ramuan buat mencuci rudal. Nah, itu pengalaman dari Mbah Sugeng ya, Bapak Sugeng. Bapak Sugeng, makasih banget ya atas waktunya, atas berbagi pengalamannya gitu ya, untuk biar kita bisa tempur di atas ranjang lebih tokcer mungkin gitu ya Pak. Makasih banget. Oke. Jadi kesimpulannya begini, saya inilah seikhlasnya, semampunya, sesiapnya. Ini saya tidak menerima uang dari narasumber, dari netizen. Karena sekarang bulan Ramadan hitung-hitung sodako, sharing experience, berbagi pengalaman, cocok bagi saya, tapi I don't know for the other people. Wih, Bapak bahasa Inggrisnya keren Pak. Ini pernah kerjaannya mungkin dulu guru bahasa Inggris apa gimana Pak? Ya dulu itu saya bahasa Inggris pensiunan berarti ya? Ya saya pensiunan. Oh pantesan. Dulu ke pertanian. Oh luar biasa, itu bisa jadi inspirasi buat kita semua ya. Kalau habis pensiun itu alangkah baiknya kita tetap beraktivitas, jadi badan pun tetap sehat begitu ya Pak. Oke, terima kasih ya Bapak. Terakhir kita pamit dulu dari Nenden Sri Fuja dan Nazar Sidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik.